Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama melalui media Zoom. Insya Allah kita dapat menerima kajian yang diberikan oleh Ustadz Ali Agus. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita dapat mengamalkannya. Kali ini temanya adalah yang maha menyembuhkan di masa pandemi. Semoga yang maha menyembuhkan, ya. Semoga kita bisa menerapkan kemudian. Silahkan, Pak Ustadz Ali. Baik, terima kasih Bu Epi yang telah memfasilitasi kita dalam kajian Zoom meeting tiap hari Sabtu. Ya. Dan semua dalam kondisi keadaan sehat walafiat, dan juga insya Allah ke depannya juga kita akan terus bertambah wawasannya, bertambah ilmunya, dan lebih yakin lagi berpegang teguh kepada pedoman hidup kita, yaitu Alkitab Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan belajar dari apa yang selama ini menjadi pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran, dan juga nanti beberapa pendapat atau hadis yang selama ini oleh kita semua. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, di saat pandemi seperti ini, ya setiap orang pasti merasa banyak banget sesuatu yang yang membuat kecewa, yang membuat nangis, yang membuat sedih, yang membuat macam-macam dah seperti itu. Nah, apalagi orang tersebut salah satu istilahnya korban, ya, atau menjadi bagian dari pandemi tersebut. Udah otomatis banyak yang frustasi, banyak yang down gitu kan, sehingga membuat dia imunnya turun terus yang bahkan tidak sedikit yang sampai meninggal. Nah, kadang kita berpikir, ya, sebagaimana kita tahu bahwa kita nggak mungkin akan sehat terus, dan juga kita nggak mungkin akan sakit terus, ya. Nah, biasanya orang kalau sudah sakit selalu berdoa, ya, memohon gitu kan. Nah, ada yang salah satu doanya yang sering kita share ke teman-teman ataupun yang sering kita baca di saat kita sakit gitu kan, selalu itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada doa yang pernah saya share juga yang berbunyi seperti ini. Allahumma rabban nasi azibil basa la safi anta syafi la safiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Nah, itu doa itu selalu ya kita share kemana-mana atau kita baca di saat kita sakit atau di saat kita menjenguk orang sakit seperti itu. Nah, doa itu artinya seperti ini. Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan, karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Nah, doa ini sangat bagus, ya. Doa ini selalu dibaca, ya. Baguslah, nggak salah ngomong gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya di sini, di saat kita berdoa, ya, selalu memohon, gitu kan, meminta. Bahkan tidak sedikit kita mengatur Tuhan, gitu kan? Ya, jadi seolah-olah saya suka bingungnya gini. Di saat saya sendiri ini pengalaman, ya. Di saat kemarin saya sakit, saya berdoa kepada Allah. Ya, tapi di saat saya berdoa saya berpikir, ya, kenapa? Karena kadang dalam doa, ya, saya suka bingung membedakan mana makhluk, mana pencipta. Karena yang pencipta adalah Allah, makhluknya adalah kita, gitu kan? Nah, tapi ingat,
di saat berdoa kadang kita jadi pencipta. Kenapa? Ngatur Allah. Gitu kan? Nyuruh-nyuruh Allah. Nah, saya pikir di situ, ya Allah, ya Rob, apa salah saya berdoa seperti itu? Gitu kan? Apa saya salah berdoa seperti ini, memohon, meminta? Nah, udah gitu kadang maksa sampai istilahnya gini. Apa betul Allah suka dengan orang yang suka memaksa, meminta, memohon gitu kan? Ya Allah, ya Rob, takutnya salah. Ya, takutnya saya salah gitu kan. Makanya sementara ya di ayat yang lain kan Allah menyuruh kita berserah diri kepadanya. Gitu kan? Nah, kaitannya berdoa dengan berserah diri itu seperti apa kan gitu. Jadi jangan sampai yang akhirnya di masa pandemi ini ya kita akan kehilangan atau kita akan rugi banyak. Kenapa? Ya di satu sisi ya kita semua menjadi korban ya. Jadi istilahnya bagian dari yang terkontaminasi virus corona seumpamanya. Itu kan rugi buat kita. Ya. Tapi kerugian tadi, apakah diakibatkan dari Allah? Tidak. Apakah menyalahin takdir Allah? Jangan. Kenapa? Karena apapun yang menimpa diri kita itu hasil dari pekerjaan kita. Itu kuncinya di situ. Nah, makanya tadi di awal saya bilang, ya, yang Maha Penyembuh di masa pandemi bukan berarti kita istilahnya nggak percaya sama si A si B, bukan. Ya, tapi di sini kita harus cari tahu, ya. Jangan sampai kita di masa pandemi ini justru menambah kekhawatiran, menambah beban dalam pikiran, gitu. Nah, makanya kita berdoa seperti tadi, ya, minta sama Allah untuk apa? Diberikan kesembuhan. Nah, lalu kita buka sekarang surat 26 ayat 79 80. Surat 26 ayat 79 sampai 80. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Nah, jadi waladi huwa imuni wayas. Jadi yang memberi makan minum kita siapa? Allah. Nah, kadang di sini ya, makanya di saat sakit saya merenung. Ya Allah, Engkau yang memberi makan dan minum kepada saya. Tapi saya nggak bisa memfilter makanan dan minuman yang masuk ke tubuh saya. Betul Allah yang udah sediakan makanan dan minuman, tapi kita nggak bisa memfilternya, yang akhirnya membuat kita nanti sakit. Gitu. Nah, lanjut. Ayat 80-nya. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Nah, wa idza maridtu fa huwa yaskin. Nah, jadi tadi yang ngasih makanan minum siapa? Allah. Lalu yang memberikan penyakit atau membuat kita sakit, apa kita mau nyalahin Allah juga? Enggak. Tapi kira-kira yang menyembuhkan siapa di situ? Dialah yang menyembuhkanku. Nah, gitu kan? Nah, berarti di sini ada campur tangan Tuhan atau ada campur tangan Allah dalam proses penyembuhan. Makanya tadi disuruh ngapain? Berdoa. Gitu. Jadi kadang ya tadi itu perasaan saya tadi, galau tadi. Kenapa? Karena kalau saya berdoa jadi seolah-olah saya ngatur Allah. Gitu kan? Padahal kita disuruh berserah diri. Tapi di lain sisi, ya Allah pun perintahkan kepada kita. Ya, surat 40 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, itu. Jadi tetap berdoa harus. Gitu. Ya, cuman dalam doa kita jangan sampai kita ngatur-ngatur Tuhan, apalagi maksa, apalagi ngancam, gitu loh. Ya, ya Allah, kalau saya nggak sembuh, gimana saya bisa sholat? Gimana aja, itu orang yang putus asa, frustasi, gitu kan? Yang harusnya kita berdoa itu dengan lemah lembut, berserah diri kepada Allah. Kan tadi yang ngasih makan siapa? Allah. Yang membuat sakit diri kita, yang bisa menyembuhkan Allah. Nah, gimana caranya diri kita dan Allah ini bisa menjadi satu kesatuan dalam mencapai satu tujuan. Dalam artian apa? Minta kita berdoa, kitanya juga barengi dengan ikhtiar, maksudnya begitu.
Ya, jadi jangan sampai nanti di saat kita mempercayakan, wah udahlah semuanya terserah kepada Allah, akhirnya kita diem aja, cuman ya maaf baca wiridan, ya nggak sembuh-sembuh atau penyakitnya kalau seperti itu. Ya, nah makanya di sini saya kutip ada beberapa hadis ya. Di sini ada hadis dari riwayat Bukhari ya, ma'anzalahu da'an ila anzalalahu sifaan, yang artinya Allah tidak akan menurunkan satu penyakit Enggak, kecuali putus-putus. Allah turunkan Kecil juga lagi. obatnya. Suaranya putus-putus. Ya. Nah, jadi Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Dia turunkan juga obatnya. Jadi pada saat pandemi seperti ini, kita nggak usah khawatir berlebihan. Kita nggak usah paranoid berlebihan. Kenapa? Yakinlah. Kenapa? Allah bilang tadi. Ya, begitu Allah turunkan penyakit, Allah juga sudah turunkan obatnya. Seperti itu. Tinggal kitanya mau enggak sembuh gitu kan. Nah, makanya kalau mau sembuh ada hadis yang lain yang mengatakan seperti ini. Wahai sahabat, jika engkau sakit, berobatlah. Pergilah ke Al-Haris atau seorang tabib atau dokter. Jadi Al-Haris itu adalah tabib atau dokter dengan penuh keyakinan. Nah, jadi di saat kita berobat harus yakin. Jangan kadang mohon maaf ya karena orangnya semuanya nggak seret dengan kita. Ya ini jangan-jangan dokternya begini. Nah, jangan-jangan dokternya begitu. Nambah stres nantinya Bu kalau terlalu istilahnya berprasangka terus ke orang gitu kan. Nah, makanya di sini kita harus yakin siapapun yang kita datangi untuk mintakan tolong, baik itu dokter, baik itu tabib, apapun namanya, ya kita harus yakin supaya apa? Supaya tadi ya keyakinan kita tadi kan Allah udah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Siapa tahu sababiah dari orang tersebut obatnya bisa kita dapat. Gitu. Nah karena sampai sekarang dokter nggak pernah menyembuhkan. Tapi sampai sekarang dokter bisa menganalisa dan memberikan resep obat. Tapi tidak sedikit juga setelah dianalisa dikasih resep obat, obatnya ditebus, diminum obatnya langsung sembuh, tidak juga. Ada proses-proses yang lain seperti itu. Nah, maka disinilah mari kita yakini bahwa Allah lah yang selama ini menurunkan penyakit dan Allah pula sudah menyediakan obatnya seperti itu. Nah, lalu ada beberapa pendapat yang lain di sini ya atau hadis yang lain. Nah, saya bacakan ya beberapa hadis. Nah, ini. Dari hadis riwayat Bukhari, ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit, gitu kan? Jadi, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya, seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Nah, terus ada lagi ya hadis Bukhari yang lain. Tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah gulanaan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Nah, hadis riwayat Bukhari nomor 5641. Lalu hadis riwayat Muslim juga mengatakan tidaklah menimpa seseorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Nah, terus ada lagi di sini hadis dari riwayat Tirmidzi. Bencana senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya, hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pada dirinya. Lalu hadis yang lain dari Al-Hakim, sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hamba-hambanya dengan penyakit, sehingga dengan sakitnya ia akan menghapuskan setiap dosa-dosa darinya. Nah, dari 5 hadis tadi, ya, kalau kita perhatikan, ya, hadis tadi itu
mengandung istilahnya harapan atau mengandung kabar gembira. Jadi dengan adanya penyakit yang diderita oleh seseorang, ya sesungguhnya Allah sedang ngapain tadi? Membersihkan dosa-dosanya atau menghapus dosa-dosanya, gitu. Cuman pertanyaannya dari hadis ini timbul pertanyaan dari saya, kalau demikian mendingan sakit dong, gitu kan? Atau mau mendingan sembuh? Kalau sembuh nama dosa, kalau sakit dihapus dosa kan gitu. Kira-kira kalau ibu suruh pilih, mau pilih yang mana? Mau pilih sakit, mau pilih sembuh? Sembuh. Nah ini, di sini kadang ya buat saya ya menjadi bahan renungan, menjadi bahan untuk kita mau berpikir. Ya, jadi bukan berarti kita harus terus-terusan sakit supaya dihapus dosa, bukan. Atau kita terus-terusan sehat agar nambah dosa, enggak juga. Tapi disinilah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha adil dan bijaksana, memberikan itu semua agar kita berpikir, gitu. Karena kadang di saat kita sehat, ya kita nggak pernah berpikir besok akan sakit. Di saat kita senang, kita nggak pernah berpikir besok akan susah. Di saat kita bahagia, kita nggak berpikir besok akan sedih. Nah makanya Allah berikan ini semua kepada kita supaya apa? Kita berpikir bahwa semua itu di dunia berpasang-pasangan. Ada sakit, ada sehat, ada bahagia, ada sedih, ada susah, ada senang. Kan gitu, semuanya berpasang-pasangan. Nah tinggal kitanya di sekarang, mau nggak ya kita berpikir, ya lalu nanti mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya apa? Supaya di saat kita susah, kita selalu bersyukur kepada Allah. Di saat kita senang, apalagi kita tambah syukurnya kepada Allah. Di saat kita sakit, kita bersyukur dengan penyakit tersebut yang sudah dikirimkan Allah kepada kita. Begitupun di saat kita sehat, kita harus tambah syukur kita, gitu. Jadi jangan sampai yang akhirnya nanti timbul ya stres di saat sakit. Jujur aja, ya kita kalau udah sakit, yang ada kita nambah penyakit. Kenapa? Karena timbul pikiran-pikiran A, B, C, D, takut ini, takut itu, macam-macam. Ya akhirnya bebannya nambah berat nggak? Nambah berat. Kenapa? Ya karena kita belum siap, gitu. Ya. Nah, makanya di sini ya dari hadis tadi, mari kita ambil pelajaran, gitu kan? Lalu ada beberapa hadis juga yang membuat kita bersemangat lagi. Karena apa? Nah, contoh ya hadis riwayat Muslim, di sini diceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Tahir serta Ahmad bin Isa, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku Amru yaitu Ibnu Al Haris ya dari Abdul Rabin bin Sa'id dan Abu Jubair dan dari Jabir. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Gitu. Nah, jadi ini kabar gembira juga buat kita. Kalau sakit jangan stres. Kenapa? Pasti ada obatnya, gitu. Ya. Lalu juga dari hadis riwayat Ahmad dikatakan, aku pernah berada di samping Rasulullah, lalu datanglah serombongan orang-orang Arab Badui. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Nah, beliau menjawab, iya, boleh wahai para hamba Allah, berobatlah. Ya, sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit, melainkan meletakkannya pula obatnya. Kecuali satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, penyakit tua. Nah, jadi kalau udah tua nggak ada obatnya. Ya, jadi ya kalau tua ya itu mah udah sunatullah. Jadi nggak bisa sekarang berobat supaya muda lagi, umurnya supaya muda lagi nggak bisa. Ya. Nah, jadi intinya di sini dari beberapa hadis tadi itu harus membuat kita lebih semangat lagi. Kenapa? Di saat kita menjadi bagian dari orang yang sedang mengalami sakit, kita bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Ya, dengan adanya penyakit tadi, ya, jangan takut. Kenapa? Karena Allah bilang tadi,
kalau kamu sakit sedang diapain tadi? Dibersihkan dari dosa. Makanya kita syukuri, alhamdulillah ya Allah, saya sekarang sakit. Berarti engkau masih sayang kepada saya. Kenapa? Karena saya banyak dosa. Jadi kita bersyukur. Jadi justru kita bersyukur dengan adanya sakit. Jadi jangan mengeluh. Jangan. Ya, kita syukuri nikmat sakit tadi. Kenapa? Itu yang saya rasakan kemarin. Subhanallah, selama 2 minggu saya terbaring. Ya, saya sangat betul-betul menikmati. Bukan menikmati tidurnya, jujur nggak bisa tidur. Tapi menikmati alangkah indahnya di saat kita mengeluh ya kepada Allah, dalam artian curhat kepada Allah dengan adanya sakit. Ya Allah, semoga sesuai dengan hadis tadi digugurkan dosa-dosa kita. Gitu. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Dengan keyakinan kita, akhirnya kita tambah yakin kepada Allah, sehingga apa? Ibadah kita yang biasanya sholat, maaf, kadang kan di saat kita sehat sholat itu ya mungkin kurang khusyuk lah, kasar ngomongnya gitu kan. Tapi begitu sakit coba rasakan. Beda. Yang biasa sholat kalau lagi sehat 5 menit, lagi sakit itu bisa 15 menit, 20 menit. Kenapa? Karena khusyuknya tadi, nikmatnya di situ. Ya. Makanya saya kemarin, ya Allah, selama sakit bersyukur. Jadi ada nilai tambah, gitu kan? Bahwasanya Allah telah memberikan penyakit. Kita yakin Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Ya, jadi dengan adanya sakit kita sedang dibersihkan dari dosa. Dan juga kita nggak usah takut. Kenapa? Allah janji namanya penyakit pasti ada obatnya. Yang penting tadi mau berikhtiar kata Allah. Ya, hadis tadi udah menyuruh, istilahnya mengarahkan kepada hati kita untuk apa? Berobat, gitu kan? Datangi Al-Haris, datangi tabib, datangi dokter. Untuk apa? Berobat. Tapi harus apa? Yakin. Siapa tahu penyembuhnya, sababiahnya dari dokter ini, dari dokter itu, dari tabib ini, dari tabib itu. Gitu. Nah, jadi di sini balik lagi sesuai dengan ayat yang tadi, ya, bahwa yang memberi makan adalah Allah, yang membuat kita sakit adalah diri kita, yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, tapi Allah menurunkan penyakit sekaligus juga menurunkan obatnya. Tinggal sekarang buat kita, ya, penyembuh tadi ada di mana? Gitu kan? Penyembuhnya ada di mana? Di obat atau di dalam kita? Di obat atau di orang itu? Nah, itu semua harus kita kaji. Jangan sampai kita yang akhirnya, ya, tanpa kita sadari, akhirnya kita apa? Mempersekutukan Allah dengan dokter, mempersekutukan Allah dengan obat-obatan. Tapi kita gimana menyatukan antara tadi Allah sebagai pencipta kita, yang menciptakan penyakit, yang menciptakan obatnya. Lalu juga di sini kita sebagai makhluk Allah yang selalu berbuat dosa, yang selalu berbuat salah sehingga membuat kita sakit. Nah, di sini bagaimana kita harus bisa menggali itu semua di dalam diri kita. Gitu. Ya, makanya dulu saya pernah belajar, ya, ke seorang ustadz di Banten sini, saya disuruh membaca, ya, nun wal kolami walajasturun ila fil jasadi kubro. Saya bingung maksudnya apa, saya suruh baca ini, gitu kan. Nah, nun itu kan insan, manusia, ya. Wal kolami, Allah telah menuliskan, membuat kalam dalam hati kita, ya. Ila fil jasadi, berarti di dalam jasad kita, ya, kubro, ada kekuatan yang maha besar, yang maha dahsyat. Nah, disinilah saya berpikir, oh, dulu saya ketemu Ustadz ini, saya diajarin ini. Ternyata obat dari segala obat itu ada di dalam diri kita. Tinggal kitanya tadi, yakin enggak? Gitu. Kitanya kadang ya tadi itu begitu sakit orang banyaknya kan ngeluh. Selain ngeluh, kadang lebih parahnya lagi berprasangka. Wah, saya sakit diguna-guna si A, semuanya gitu. Wah, saya sakit karena si B. Akhirnya nambah dosa, bukan dibersihkan dosa kalau seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini, ya, setelah kita mengenali, mengintrospeksi semua itu, ya, lalu kita berdoa kepada Allah tentang penyakit yang datang kepada kita, dan kita meminta kepada Allah untuk bisa
istilahnya mensyukuri nikmat tersebut gitu, terutama nikmat sakit tadi. Nah, sehingga kita bisa nanti menikmati ya sakitnya tadi betul-betul dinikmati, bukan justru sakitnya tadi kita menjadi orang yang frustasi, stres. Yang ingat, Allah turunkan penyakit ada obatnya, gitu. Allah beri kita sakit, Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena sedang dibersihkan kita dari dosa-dosa kita, gitu. Nah, setelah kita punya keyakinan seperti itu, ingat ya bahwa segala apapun yang menimpa kita, ya itu akan kembali kepada kita. Nah, makanya di sini ya surat 29 kita baca surat 29 ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Nah, gitu kan? Lalu ayat 3-nya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, ini ayat ini udah mengingatkan kita bahwasannya Allah di sini telah memberitahu kepada kita, ya, jangan sampai kita selalu mengira-ngira, berprasangka. Wah, saya mau orang beriman. Emang lu kalau jadi orang beriman nggak bakalan sakit? Kasar kan begitu. Emang kalau lu udah beriman tidak diuji? Enggak. Ya. Nah, maka di sinilah Allah udah ingatkan di surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Bahkan kita udah bisa lihat contoh-contohnya, ya. Makanya Allah ingatkan di sini, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, jawabannya apa? Ini Allah tanya kepada kita, jawabannya apa? Enggak. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Lalu Allah kasih contoh di sini. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum kita. Itu. Kita bisa lihat orang tua kita dulu terbaring sakit, bahkan sampai wafatnya dalam keadaan sakit. Ya. Atau mungkin kita pernah mendengar cerita para nabi, kayak Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yunus, Nabi Musa, sampai Nabi Muhammad sekalipun. Apakah beliau nggak pernah sakit? Sama, beliau pernah sakit. Gitu. Nah, jadi di sini Allah menguji mereka semua ya dengan ujian-ujian yang sangat-sangat mungkin ya seperti hal sakit. Kira-kira ujian yang didambakan bukan? Bukan. Ya, namanya ujian harusnya untuk menaikkan kelas kita. Tapi kadang kita nggak bisa mensyukurinya, akhirnya apa? Kita tinggal kelas terus. Gitu. Sehingga begitu kita menghadapi hal-hal yang kita belum siap, akhirnya kita timbul stres. Akhirnya kita timbul prasangka, akhirnya timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di surat Al-Ankabut ini jelas Allah ngasih tahu kepada kita bahwa semua manusia akan diuji oleh Allah. Gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita masih berdusta kepada Allah atau tidak mensyukuri nikmat Allah, atau justru kita benar-benar menikmati nikmat Allah tersebut. Gitu. Nah, makanya perlu ujian kata Allah. Nah, dan ujian yang paling tidak enak ya, itu pasti akan dirasakan oleh setiap manusia. Gitu. Nah, makanya Allah bilang ya di surat 2 ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, itu. Jadi Allah akan berikan kepada kita cobaan-cobaan yang menakutkan, yang akan membuat kita kekurangan harta atau membuat kita kekurangan pangan, kelaparan, ya, atau membuat jiwa kita mudah gulana, resah, gelisah, stres, gitu kan? Nah, ini semua pasti kita akan lalui, kita akan hadapi. Tinggal kitanya di sini. Makanya Allah berpesan di situ.
Ya, wabasyiri sobirin. Kasih tahu ini kabar gembira nih buat siapa? Orang yang sabar. Gitu. Nah, jadi dengan adanya ujian cobaan dari Allah tadi yang tidak mengenakan buat kita dalam kehidupan ini, ya, kalau kitanya tadi menerima, bersyukur, berarti ini menjadi kabar gembira. Kenapa? Karena endingnya kita akan menjadi orang yang sabar. Jadi di saat sakit sabar. Ya, sabar itu bukan berarti kita diam menerima. Udahlah kita sabar aja, diam aja, berobat ke sana enggak, ke sini enggak, akhirnya diam aja. Tahu-tahu besok meninggal. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi di sini kita tetap berusaha. Jadi orang sabar itu ya akan tetap berusaha. Ya, walaupun ujiannya sangat berat. Semua tadi ditimpa penyakit berat atau ditimpa sekarang pandemi, terkontaminasi kita. Sabar, tapi sabarnya dengan tetap berikhtiar. Jadi bukan sabarnya menerima, diem, nggak ngapa-ngapain, bukan. Ya, tapi tetap berikhtiar. Nah, setelah kita berikhtiar tadi, datangi Al-Haris, dokter, tabib. Nah, begitu kita nanti konsultasikan dengan dokter, dengan tabib penyakit kita, dokter pasti akan menganalisa. Setelah menganalisa, dokter akan berikan resep. Dan resep itu kita tebus, lalu kita berusaha untuk sembuh, diminum obatnya. Seperti itu. Nah, ada yang sembuh, ada yang juga masih sakit. Nah, datang lagi. Jadi jangan bosan-bosan terus. Ya, sampai istilahnya nanti ketemu obatnya. Karena kita harus punya keyakinan. Allah turunkan penyakit, Allah pula tadi turunkan obatnya. Gitu kan? Allah yang kasih makan kita, Allah yang kasih kesembuhan kalau kita sakit. Jadi disinilah kita berusaha gitu. Ya, tetapi ada tapinya. Kadang kita lupa, ya. Yang membuat kita sakit itu, ya, kadang kita nyalahin orang lain. Yang membuat kita sakit, kadang kita nyalahin Allah. Ya Allah, kenapa saya sakit? Kan saya, udah pokoknya mah hilangkan hal-hal seperti itu. Kita harus yakini bahwa yang menyembuhkan hanya Allah, tapi yang membuat sakit adalah diri kita sendiri. Kenapa saya ngomong begitu? Ya karena apapun yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita. Ya, apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Ya makanya di sini Allah bilang, ya, kita buka surat 5 ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Nah, itu. Tahu orang fasik? Orang yang lupa sama Allah. Gitu. Di sini jelas sekali Allah telah memberikan kepada kita, ya, untuk ngambil pelajaran dari ayat ini. Makanya kemarin selama saya sakit, saya begitu baca ayat ini, ya Allah, ya Rabb, ini gue banget. Kasar ngomongnya begitu. Ya, di sini hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ya kadang mohon maaf, di saat kita sakit banyak kan bisikan-bisikan, ajak berobat ke dokter inilah, ke tabib inilah, pokoknya banyak. Dan tidak sedikit juga ya orang yang membisikkan, wah, coba ditoongkeun, cek orang Sunda ya. Coba istilahnya diiningin ke orang pintar, kamu sakit kenapa? Akhirnya apa? Timbul prasangka. Begitu datang ke orang pintar, oh kamu sakit karena ini ada orang begini-begini, orangnya cirinya begini-begini. Akhirnya timbul apa? Suhudon, prasangka. Maka kata Allah apa? Berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jadi kalau dapat informasi apapun kita filter dulu supaya berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepada. Jadi Allah telah memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran. Jadi jangan sampai yang akhirnya kita belok, ya. Begitu ada bisikan-bisikan dari keluarga, dari tetangga, dari teman, dari anak, dari saudara, dari siapapun yang akhirnya mengarah kepada hal-hal yang tadi negatif, ya. Coba tanyain ke orang pintar ini, wah
Bapak kamu sakit karena diguna-guna si A. Karena bisnis ini. Oh, pokoknya macam-macam. Yang akhirnya apa? Belok kita. Gitu. Nah, makanya jika mereka berpaling dari hukum Allah yang telah diturunkan oleh Allah, ingat kata Allah, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Apa maksudnya? Jadi di saat kita sakit gak usah berprasangka. Kenapa? Karena sakit kita atau musibah yang menimpa kita, ya, itu adalah bagian dari dosa kita. Gitu. Nah, makanya kemarin begitu saya merenung, ya Allah ya Rabb, begitu lihat hasil lab, gitu kan? Ya hasil lab kolesterol tinggi. Ya kira-kira kolesterol salah siapa? Apanya mau nyalahin Allah? Enggak, mau nyalahin orang yang ngeguna-guna. Jangan. Ya, kolesterol tinggi akibat apa? Pola makan kita yang enggak teratur atau kita mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan sebagainya, gitu. Nah, lalu di situ juga ya begitu saya introspeksi hasil lab, ya selain kolesterol tinggi, asam urat juga tinggi. Mau nyalahin orang lagi? Enggak, itu salah saya, gitu kan. Nah, ditambah lagi ada kemarin itu infeksi paru-paru. Nah, inilah dosa saya dulu, ya. Saya pernah merokok, ya. Selama kurang lebih 20 tahun saya menjadi perokok. Nah, 2011 saya berhenti total sampai sekarang. Tapi ya tadi itu, dosa saya dulu merokok, ya sekarang saya rasakan. Akhirnya apa? Ada infeksi di paru-paru. Makanya kemarin dokter paru bilang kepada saya, Pak ini ada plek. Bapak merokok ya? Enggak, saya bilang gitu. Dulu merokok. Nah inilah akibat dulu. Bapak berhenti kapan? 2011. Nah, bagus, Bapak udah mau berhenti. Kalau tidak, mungkin ini plek ini akan menjalar ke seluruh paru-paru Bapak. Nah ini alhamdulillah Bapak cuma di bagian ini. Nah coba kita obatin nanti pakai antibiotik. Alhamdulillah. Begitu di rongsen yang ketiga kalinya, udah mulai yang kedua ada perubahan perbaikan, yang ketiga akhirnya ini Pak udah hilang pleknya. Alhamdulillah. Nah, ini dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya, makanya kalau bahasa orang Jawa karma, ya. Tahu karma? Karma itu balasan dari apa yang kita kerjakan, ya. Nah, itulah karma. Sebab akibat. Ya, makanya begitu kemarin saya sakit baca ayat ini, ya Allah, ternyata saya banyak dosa. Padahal Engkau telah melahirkan saya dari perut ibu saya dalam keadaan suci bersih. Ya, tidak ada istilahnya dosa. Badan juga fisik istilahnya normal, dikasih yang terbaik dari Allah, berfungsi semua, tidak ada cacat. Tapi kenapa setelah remaja saya racunin dengan nikotin? Yang akhirnya apa? Ya sekarang saya harus nikmati. Ya, saya harus bersyukur dengan adanya sakit kemarin itu. Tapi ya tadi itu, begitu saya merasakan, saya berobat, berikhtiar, datang ke dokter ini sampai kurang lebih 5 dokter, ya. Tujuan untuk apa? Ya tadi itu, untuk mensyukuri nikmat Allah tadi. Supaya apa? Saya bisa hapus dosa saya. Dulu saya merokok, sekarang alhamdulillah. Ya, sudah berhenti dari tahun 2011 sampai sekarang, tapi ya tadi itu. Ya karmanya harus saya terima dulu gitu. Jadi nggak usah nyalahkan orang kalau sakit. Ya, nggak usah berprasangka buruk sama orang kalau sakit. Tapi kata Allah tadi, semua ini disebabkan oleh dosa-dosa kita sendiri. Ya, makanya kita ingat itu kolesterol naik, ya darah tinggi naik. Ingat, kamu kemarin habis ngapain? Gitu. Pasti itu ada sebab akibat. Ya, jadi jangan sampai yang akhirnya kita ya selalu berprasangka terus, selalu bersuudzon terus gitu ya. Nah, makanya Allah bilang lagi surat 45 ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Nah, itu kan tambah lagi 17-15-nya. Ini sama soalnya. Nanti kita jelaskan. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa
tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Dua ayat ini coba kita ambil pelajaran, gitu kan? Kata Allah, barang siapa mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, ya kalau mengingkarinya, ya udah rugi. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri, gitu kan? Lalu tadi di surat 45:15 juga sama. Jadi intinya apapun yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita, gitu. Kalau dulu kita perokok, pasti akan menghadapi penyakit paru-paru. Kalau dulu kita suka minum alkohol, pasti akan menghadapi penyakit hati, ginjal, dan sebagainya. Ya, begitupun hal-hal yang pernah kita perbuat, istilahnya yang pernah kita lakukan. Jadi sekarang di saat kita nanti ya diuji oleh Allah dengan sakit, introspeksi aja, syukuri semuanya. Ya, nah, setelah syukuri apa? Minta ampun sama Allah. Gitu kan? Nah, jadi kalau kita sudah menganalisa, udah berobat ke dokter, kata dokter begini, udah dikasih obat medis. Gitu kan? Nah, tinggal kita sekarang obati diri kitanya sendiri dengan cara bagaimana. Karena apa? Yang maha penyembuh itu ada di dalam diri kita. Percuma sekarang kita berobat ke dokter habis berapa juta juga kalau kitanya tidak pernah mengakui perbuatan dosa kita dan tidak pernah mohon ampun sama Allah. Kenapa? Karena Allah tadi udah ciptakan kita, dilahirkan dalam keadaan suci bersih, tapi begitu sudah besar, ya, sudah remaja, dewasa, kita racuni itu tubuh kita. Ya, kita siksa tubuh kita dengan pekerjaan yang tanpa batas, ya. Yang hari apa? Ya namanya makhluk ciptaan itu ada batasnya. Kekuatan fisik kita itu ada batasnya. Nggak mungkin akan strong terus, nggak mungkin akan istilahnya sehat terus. Ingat, ya, semua berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit. Nah itu harus kita ingat, gitu. Nah makanya di sinilah apapun yang kita kerjakan akan kembali kepada kita. Jadi kalau kita sakit, introspeksi diri kita. Apa yang telah kita perbuat, ya? Dari mulai remaja, istilahnya dari mulai ingatan kita normal, dalam artian kita bisa mengingat sampai detik ini apa yang telah kita lakukan. Gitu. Makanya ini pengalaman saya kemarin, ya, begitu saya terbaring sakit, ya Allah, ternyata saya kemarin diagnosisnya kan itu bronkopneumonia, jadi ada infeksi di paru sebelah kiri bawah. Saya sadar, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan karma ini sekarang di sini, di dunia. Mudah-mudahan saya bisa memperbaiki, bisa menjaga paru-paru saya, bisa menjaga hati saya, bisa menjaga jantung saya, bisa menjaga ginjal saya. Organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini harus kita jaga. Kesehatannya harus kita jaga, harus kita pelihara. Nah, caranya bagaimana? Kembali kepada kitanya masing-masing. Mulai dari makanannya, mulai dari istilahnya pikirannya, lalu juga olahraganya, gitu. Jadi nggak bisa serta-merta kita begitu sakit langsung wah gini-gini, enggak. Tapi mari kita syukuri itu penyakit, ya, dan kita introspeksi diri. Jadi setelah kita berdoa, ya, kita berobat, ya, tinggal kita sekarang proses penyembuhannya kembali kepada diri kita. Kenapa? Karena faktor penyebab penyakit sesungguhnya ada di dalam diri kita. Dan yang paling dominan penyebab penyakit itu adalah apa? Makanan yang kita konsumsi. Itu yang paling dominan. Dan yang kedua, pikiran atau kejiwaan kita, gitu. Ya, atau perilaku kita lah, gitu. Karena kadang dari perilaku itu kan selalu jadi beban pikiran, gitu. Apakah kita selama ini udah mengikuti aturan atau justru kita melanggar aturan? Nah, makanya di sini Allah perintahkan kepada kita, ya, setelah kita mengintrospeksi, ya, menyadari, mensyukuri, baru dah proses penyembuhan ada di dalam diri kita. Dengan apa? Perhatikan pola makan kita. Ya, awali dari makanannya dulu. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Ya, yang namanya saripati tanah, ya, itu adalah apa? Makanan yang selama ini dikonsumsi.
Ya, karena yang kita makan baik itu nasi, baik itu lauk pauk, baik itu sayuran, baik itu susu dan sebagainya. Semua kalau kita runtut ujungnya kemana? Ke saripati tanah. Ya, karena padi ditanam di tanah. Gitu kan? Nah, kolam ikan sebagainya juga pasti dasarnya tanah. Gitu kan? Lalu juga sayur mayur ya dan sebagainya. Intinya semua adalah saripati tanah. Nah, karena kita diciptakan oleh Allah dari saripati tanah, maka kita harus perhatikan makanan kita. Gitu. Ya, makanya Allah bilang, coba kita cek surat 23 ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Itu. Jadi semua yang kita makan ya itu juga sama berasal dari tanah. Nah, sekarang kita diciptakan dari saripati tanah. Ya. Jadi mamah kita, papa kita makan yang berasal dari saripati tanah. Akhirnya dipapah jadi apa? Apa namanya? Sperma. Ya, kalau di mamahnya, di ibunya jadi sel ovum. Melalui proses perkawinan ketemu tuh si saripati tanah akan menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, ya. Lalu proses di dalam rahim akhirnya jadilah bayi, gitu kan? Hidup di dalam rahim, udah 9 bulan keluar jadi bayi, gitu kan? Udah keluar, tumbuh, ya, jadi balita, remaja, dewasa, tua. Itulah kita. Nah, makanya kita harus perhatikan makanannya. Jangan sampai kita ya tadi itu enak-enakan. Wah, mentang-mentang udah berobat ke dokter agak enakan. Makan udah nggak beraturan lagi. Timbul lagi apa? Sakit lagi nantinya. Gitu. Ya, bersyukur lagi kalau sakit lagi. Jadi ya tadi itu coba mulai kita perhatikan makanan. Ya, ini saya ngomongin pribadi saya. Kemarin ya, begitu saya sakit, saya mulai safety dengan makanan tadi. Tapi begitu ada enakan, saya coba makan yang amburadul. Ternyata, oh iya ya. Saya ingin membuktikan ternyata betul. Kalau kita selama ini tidak memperhatikan makanan yang masuk ke tubuh kita siap-siap aja akan merasakan terus-terusan sakit. Gitu. Ya, nah makanya di sinilah kita harus sadar bahwa kita tercipta dari saripati tanah. Gitu kan? Makanya di saat kita mengkonsumsi makanan, ingat kata Allah, surat 2 ayat 168. Mbak Titin mau dibaca? Silakan. Di-unmute dulu Mbak Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi kata Allahnya apa? Hai sekalian manusia. Berarti siapa yang dipanggil di sini? Kita, manusia. Nah, makanya perhatikan kata Allah nih. Ya. Makanlah yang halal lagi baik. Nah, yang terdapat di bumi. Jangan kamu mengikuti langkah setan karena setan adalah musuh yang nyata. Ini kadang mohon maaf nih, ya. Kita di saat mengkonsumsi makanan, ya, pernah nggak kita berpikir halal baiknya? Kita selama ini maaf cuma diajarinnya, wah pokoknya kalau makanan halal disembelihnya, dipotong harus pakai baca bismillah. Itu terus dari dulu kan? Ya. Nah, itu mah aturan secara syariat. Silahkan. Tapi pernahkah kita berpikir halal di sini dan baik di sini? Maksudnya apa? Cocok nggak dengan tubuh kita? Maksudnya itu. Walaupun sekarang seekor ayam, seekor kambing disembelih dengan nama Allah, ya dibacain ini itu dan sebagainya sesuai dengan syariat. Tapi kalau kitanya seumpamanya punya penyakit darah tinggi, apakah itu kambing tadi boleh atau baik buat dikonsumsi tubuh kita? Halal buat kita. Secara syariat halal.
tapi begitu dikonsumsi baik nggak buat tubuh? Belum tentu. Gitu maksudnya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan kepada kita, pada saat kamu makan, makanlah yang halal lagi baik. Jadi halal dalam proses mendapatkannya, dalam syariat. Belum tentu Baik baik. itu Tentu cocok tidaknya dengan tubuh kita. Gitu. Nah, makanya di sini kita kan bisa cek, bisa tes. Ya, saya kemarin makan ini, rasanya gimana di tubuh? Oh, kalau nggak ada masalah, berarti itu bagus. Tapi begitu makan ini, ternyata di tubuh timbul ini. Wah, hati-hati nih. Berarti itu makan sudah nggak baik buat kita. Gitu. Ya. Nah, apalagi yang kolesterolnya tinggi seperti saya, asam uratnya tinggi. Waduh, itu benar-benar harus safety benar. Makanya saya udah bilang ke istri, "Mah, saya mau ngurangin konsumsi daging merah." Kenapa? Kolesterol dan asam urat saya tinggi. Saya mau mengurangin makanan-makanan yang lezat. Ya, terutama opor ayam yang mengandung santan. Itu kan lezat, enak. Wah, udah, pokoknya kita kurang. sekali. Akhirnya istri saya bilang, terus Bapak mau makannya apa? Udah, sedikitkan saya sayur bening aja. Jadi makannya sayur bening, wortel, labu siam, yang gitu kan. Ya paling nanti dibikinkan telur rebus sama apa pokoknya apa teh pais tempe, pais tahu, pokoknya gitu lah, pepes-pepesan. Nah, tapi tadi begitu badan udah enakan, ya saya coba-coba nih. Ya, jadi istri bikin gonjlengan. Kalau bahasa kita mah nasi liwet. Nasi liwet kan enak tuh, Bu. Dimasakin lah sama istri, bikin nasi liwet. Ternyata begitu beres makan, ya nasi liwet, ikan peda, sambal, gitu kan, tahu tempe ditambah ayam ataupun telur gitu kan. Ternyata begitu saya makannya, oh, kok perut begah. Ini berarti ini nggak cocok. Akhirnya saya bilang ke istri, nah berarti mah ini nggak cocok makanan ini buat saya. Akhirnya apa? Balik lagi ke sayur bening. Balik lagi ke yang tadi itu. Ternyata itu. Nah, ini maksudnya. Jadi jangan sampai kita tadi menyiksa tubuh kita ya dengan makanan-makanan yang tidak pas, yang tidak baik dengan ada bantal. Ya, ini apa? Akan timbul sakit nantinya. Bahkan ya arogansi manusia kadang gampang, kan ada obatnya. Ya, nah selalu begitu kan, betul. Siapa bilang nggak ada obatnya? Ada obatnya, tapi ya itu matiin dulu aja lah akan kameranya, terus-terusan. maksa-maksain Ya, kamera nggak makan dimatiin. sakit obat, makan sakit obat. Apa mau selamanya seperti itu terus? Gitu. Nah makanya di sinilah manusia harus berpikir. Jadi faktor utama ya timbulnya penyakit adalah makanan. Yuk kita perhatikan makanan yang kita konsumsi mulai dari sekarang. Cocok nggak? Halal nggak buat tubuh kita? Baik nggak buat tubuh kita? Dari cara mendapatkannya halal tidak? Gitu. Nah ini diulang-ulang oleh Allah, diingatkan. Ya, tambah lagi surat 16 ayat 114. Bu Dr. Hedi, silakan. Di-unmute dulu, Bu Dokter. Unmute. Di-unmute, Bu. Mic-nya. Ya. Jadi sayanya udah. Silakan. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran banget. Bismillahirrahmanirrahim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Sama nggak dengan yang tadi? Mirip-mirip ya. Jadi intinya di sini ya kita suruh makan, tapi makan makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada. Maksudnya thayyib, Ustaz. Halalan thayyiban. Jadi intinya jangan sampai tadi kita sudah cek lab, ternyata kita di hasil labnya mengandung di dalam darah kita terlalu tinggi, semuanya kolesterolnya terlalu tinggi, triglyceridnya terlalu tinggi, asam uratnya. Tapi kita nggak pernah mengurangi makanan-makanan yang menimbulkan itu semua, ya sama juga bohong. Berarti makanan yang kita makan baik nggak buat tubuh kita? Enggak. Walaupun uangnya dari hasil yang halal, kita belinya halal.
nggak baik buat tubuh kita, ya tetap aja nanti timbul sakit. Gitu. Makanya kata Allah apa? Syukurilah nikmat Allah. Nah, ini kuncinya. Suruh ngapain? Bersyukur. Ya. Bersyukur kita masih diberikan akal pikiran yang mau berpikir dan mau istilahnya menjaga asetnya Allah. Apa itu asetnya Allah? Ini badan. Tubuh kita ini asetnya Allah yang harus kita jaga. Tubuh kita ini asetnya Allah yang harus kita rawat. Tubuh kita ini asetnya Allah yang betul-betul harus kita istilahnya syukuri. Jadi jangan sampai menyepelekan. Kadang ya mohon maaf kita suka sedih kalau karena dulu kan selalu saya berpikiran yang penting kan gue bukan boleh nyolong nih makanan, ya intinya mau beli ini beli itu sikat aja. Iya lagi sehat, tapi begitu sakit dokter bilang jangan makan ini ya, jangan makan itu. Enak benar ngomongnya, padahal itu kedoyanan kesukaan kita kan gitu. Duit gua akhirnya apa, begitu sembuh begitu lagi, besok sakit lagi. Nah ini perjalanan saya. Jadi saya bukan ngomongin siapa, ini saya sendiri seperti itu. Makanya jangan heran kalau seumpamanya sakit lagi. Ya, tapi ya itulah saya syukuri, saya nikmati. Ya Allah ternyata betul. Jadi saya ngadain observasi diri saya sendiri. Ya saya uji coba badan saya sendiri, ternyata betul apa yang disampaikan oleh Allah ini. Gitu kan? Jadi sebelum saya nanti bicara ke orang lain, saya sudah menikmatinya, sudah merasakannya, maksudnya seperti itu. Ya. Diulang lagi di surat 2 ayat 172. Bu Dia, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Nah, diulang-ulang kan? Cuma di sini tambahin kata bersyukur kayak yang tadi. Ini kuncinya. Syukur itu kuncinya. Ya mohon maaf, kita makan ya di saat sehat yang baik-baik. Ya karena apa? Ya karena kita masih sehat, gitu kan? Apapun kita sikat. Nah, apapun kita makan, gitu. Nggak ada pantangan saya mah, gitu. Nah, tapi kita nggak syukuri nikmat Allahnya. Ya. Kenapa? Ya kita hanya mengenyangkan perut sendiri, nggak pernah berpikir noleh ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Siapa tahu ada yang belum makan, gitu. Nah jadi rasa syukurnya selain cocok untuk badan kita juga, yuk kita ingat ya depan, belakang, kiri, kanan kita ada yang belum makan. Kita bersyukur kita masih bisa makan, tapi ada orang yang belum makan. Jadi biasakan ya kita berbagi makanan, ya berbagi apa yang kita makan. Gitu. Jadi jangan sampai kita menikmati rezeki yang baik-baik buat diri kita karena kita sehat gini-gini. Ya, jadi kita syukur juga. Ya, kita berbagi dengan orang-orang yang sekitar kita yang mungkin dia nggak mampu untuk makan seenak yang kita makan, gitu. Ya, jadi intinya rasa syukur itu. Nah, untuk mewujudkan rasa syukur, Allah ingatkan surat 7 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ini diingatkan oleh Allah. Maaf, sebentar lagi nanti kita masuk bulan Ramadan. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Ya, ini kadang kita overload, Pak, Bu, ya. Di saat kita makan mentang-mentang enak, akhirnya tanpa aturan. Ya jujur aja, sok uji coba diri kita. Setelah kita introspeksi diri, ya ternyata kita mengidap istilahnya salah satu penyakit ini yang pantangannya ini, coba kita istilahnya praktekkan, ya. Kalau nggak percaya, pantangan tadi Ibu Gurian pasti sakit, gitu. Tapi kalau kita memperhatikan, ya kita mulai safety, insya Allah lah rasa sakit tadi ya mungkin bisa berkurang atau mungkin bisa sembuh. Gitu. Nah, di sini jangan berlebih-lebihan kata Allah. Jadi nanti di mana kita udah sehat, boleh nggak kita makan yang kita sukai seperti itu? Boleh. Asal apa? Jangan berlebih-lebihan.
ada ukurannya, ada takarannya. Bahkan sekarang ahli gizi sampai menimbang, setiap makannya harus ditimbang. Ininya karbohidratnya sekian, proteinnya sekian, ininya sekian. Nah, itu tujuan untuk apa? Supaya tidak berlebih-lebihan. Gitu. Jadi kita makan minum apapun halal, yang halal ya dapatnya halal, yang dimakannya juga baik. Tapi ingat kata Allah, rasa syukurnya tadi jangan sampai berlebih-lebihan. Ya, contoh ya kemarin ini saya selalu uji coba diri saya. Ya, tahu jengkol Bu? Wah, semur jengkol, mantap tuh kan? Nah, namanya semur jengkol ya. Kalau kita makannya mungkin satu potong atau seirit, mungkin ya masih nyaman-nyaman aja. Tapi kalau udah berlebih-lebihan makannya, ya karena saya kan mohon maaf, kalau punya penyakit asam lambung itu nggak baik makan jengkol, gitu kan? Nggak baik ya. Kenapa? Karena itu akan memicu gas di dalam berlebihan. Nah, tapi kalau kita makannya sedikit, gitu kan? Istilahnya kita aturlah porsinya, mungkin tidak akan kumat gitu. Saya pernah uji coba, saya pengen nyobain semur jengkol dikit, enak nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Tapi begitu makan lebih dari ya tadi itu berlebihan ya, karena saking enaknya berlebihan, ini apa? Timbul begah lagi, ini lagi. Nah, itu salah satu contoh bahwa di sini rasa syukur tadi ya yang diberikan Allah kepada kita diberikan nikmat sehat, makan enak, tapi ingat kata Allah, jangan berlebih-lebihan. Baik nggak itu makanan dengan diri kamu, gitu. Kalau baik silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau nggak baik, jangan lebih baik, gitu kan? Lebih baik jangan dimakan, seperti itu. Ya, jadi syukur kita praktekkan nanti dengan cara bagaimana? Tidak berlebih-lebihan. Lalu juga surat 20 ayat 81. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah ia. Tuh, ingat ya kata Allah apa? Boleh makan apapun, ya asal jangan melampaui batas. Gitu. Semua ada aturannya, semua ada takarannya. Makanya kalau orang yang selalu melampaui batas, apalagi dalam hal makanan, ya siap-siap aja dimurkai Allah. Bahkan dia bisa sampai binasa. Ya, makanya tidak heran kalau orang melampaui batas, akhirnya apa? Yang overdosis. Ya, atau dia over dalam hal makanan sehingga timbul apa? Kemarkaan, orang Sunda mah. Sesak napas, kegemukan atau obesitas gitu. Kenapa? Karena terlalu berlebihan. Karena mereka selalu melampaui batas gitu. Akhirnya timbullah murka Allah, ya, sehingga apa? Orang yang ditimpai murka Allah, dia akan binasa. Akhirnya banyak orang yang kolab dengan hal seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi mensyukuri nikmat Allahnya tidak pakai akal. Ya. Akhirnya apa? Timbullah dia ya dalam hal segala-galanya melampaui batas. Dalam ininya juga tidak sesuai dengan aturan gitu. Berlebih-lebihan dan sebagainya. Nah, di sinilah faktor makanan yang akan mendominasi penyakit dalam tubuh kita. Makanya mari kita syukuri nikmat Allah ini dengan selalu kita jaga kondisi badan kita, dan juga pada saat kita memakan makanan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak melampaui batas. Seperti itu. Nah, lalu makanan yang baik yang buat tubuh kita itu yang seperti apa? Semua makanan baik. Ya. Tapi kita mulailah sesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Ya. Kalau kita sudah divonis umpamanya punya darah tinggi, punya triglycerid atau asam urat tinggi, kolesterol tinggi, mulailah kita kurangi hal-hal yang bisa memicu timbulnya penyakit gitu. Atau bila perlu kita hilangkan. Kenapa? Ya kalau kita pengen sembuh sih, hilangkan itu semua. Ya, jadi makanan yang baik harus sesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Lalu faktor kedua, ya selain faktor makanan, ingat ya
bahwa semua penyakit itu berasal dari hati. Nah, kita buka surat 2 ayat 10. Dokter silakan. Bu Dokter Hedi. Di-unmute, Bu. Ya, maaf nih tadi barusan ada telepon dari Bandung soalnya dari apartemen, dari pengelola, karena itu kan si Bibi lagi lagi isoman, jadi sama pengelola apartemen mau dibantu untuk buang sampah segala macam supaya dia nggak usah kemana-mana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi kata Allahnya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adabun alim bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit. Bu tahu hati? Ya kalau Bu Dokter pasti tahu lah fungsinya hati untuk apa? Menyaring racun. Itu racunnya berasal dari apa? Makanan. Ya, ini Allah ingatkan di dalam hati mereka ada penyakit. Nah, lalu Allah tambah penyakitnya karena kita tidak perhatikan makanannya. Ya, akhirnya apa? Penyakitnya ditambah karena hati sudah nggak bisa memfilter lagi, gitu kan? Akhirnya timbullah penyakit ini, penyakit itu, komplikasi lah. Akhirnya apa? Kesiksa mereka dengan penyakitnya tadi, gitu. Disebabkan apa? Mereka berdusta. Nah, di sini kata berdusta, oh saya nggak pernah bohong Pak, kenapa? Bukan maksud juga berdusta masalah bohong terus. Karena kita tadi ya tidak mensyukuri nikmat Allah tadi. Kita nggak bisa memfilter makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita. Ya, akhirnya hatinya jadi sakit. Nah, penyakit hati di sini selain istilahnya tadi untuk memfilter racun, ya. Di sini juga kita kadang mohon maaf ya secara psikologis ya itu banyak pikiran yang akhirnya apa membuat dari pikiran turun ke hati gitu ya. Nah makanya di sini Allah ingatkan kepada kita ya penyakit hati ini diakibatkan dari apa? Dari pikiran. Pikiran itu buah dari apa? Perilaku kita. Perilaku yang bagaimana? Ini kata Allah disebabkan mereka berdusta. Jadi disebabkan kita selama ini banyak bohong kepada Allah. Gitu. Jadi apa? Timbul penyakit-penyakit hati. Ya. Nah penyakit hati di sini bukan hanya liver, ya, bukan hanya ya secara medis itu mungkin, ya. Nah tapi di sini ya penyakit hati itu iri, dengki, benci, munafik, sombong, selalu berkhianat. Itu penyakit hati. Dan itu semua terjadi akibat apa? Akibat kita banyak bohong, banyak dusta. Gitu kan? Akhirnya timbul apa? Kedengkian. Akibat kita banyak dusta, timbul apa? Iri hati. Lalu menjadi orang munafik. Lalu menjadi sombong. Lalu selalu berkhianat. Itulah penyakit hati. Ya. Nah, coba kita buka surat 47 ayat 29. Ibu sih mau baca? Saya boleh baca? Oh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Nah, jadi penyakit hati di sini apa? Semacam iri, dengki. Kedengkian. Nah, kedengkian itu akibat apa? Perilaku yang bagaimana? Ya, coba aja sekarang introspeksi diri masing-masing. Pernah kita dengki ke orang lain? Nah, kalau pernah, coba runtut itu kedengkian tadi. Ujungnya apa? Pasti banyak dusta di situ. Banyak kebohongan di situ. Gitu. Ya. Tambah lagi surat 4 ayat 32. 4:32. Silakan yang mau baca.
Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, penyakit hatinya di sini apa? Kadangnya tadi itu kita nggak suka jika bagian kita lebih sedikit, bagian dia banyak. Timbulnya apa? Iri hati. Nah, kalau udah iri hati timbul kedengkian. Ya, kalau udah timbul dengki, ya udah penyakit hatinya tumbuh di situ. Nah, kalau udah tumbuh penyakit hati, nanti akan timbul apa? Darah tinggi, ya ke tubuh ngaruh nantinya. Ya, lalu liver, jantung, ya. Kalau ini sudah ditambahkan terus oleh Allah penyakit tadi, berarti secara tidak langsung, ya Allah ya Rabb, berarti kita di dunia ini ngapain? Gitu. Di dunia ini ngapain? Berarti kita nggak pernah bersyukur kepada Allah kalau seperti itu. Ya, nah makanya di sinilah kita mulai coba gali potensi yang besar tadi di dalam tubuh di dalam tubuh kita ini, gitu. Karena yang maha penyembuh ada di dalam diri kita. Kalau kita bisa mengendalikan ini semua, insya Allah sehat, Bu. Ya, walaupun sakit juga cepat ketemu obatnya. Sakit ketemu obatnya seperti itu. Ya, tambah lagi surat 5 ayat 52 penyakit hati ini. Jadi yang pertama penyakit hatinya dengki, lalu yang kedua iri hati. Nah ini penyakit hati yang lain. Silakan Bu Riko. Surat 5 ya. Ya, 5 A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya atau orang-orang munafik. Nah, bersegera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Nah, berarti di sini orang yang berpenyakit dalam hati, ya itu orang apa? Munafik. Jadi orang munafik itu orang yang berpenyakit hati. Makanya saya bilang tadi penyakit hati bukan hanya liver, gitu kan? Tapi di sini ada apa? Dengki, iri hati, munafik. Nah biasanya kalau orang munafik, ya dia berkata A, tapi dia melakukan A tadi, gitu. Dia melarang orang berbuat sesuatu, tapi dia melakukan berbuat sesuatu. Itu orang munafik namanya. Ya, jamahnya mau diomongin nggak boleh, selingkuh, apalagi menduakan istri. Dianya sendiri malah istrinya lebih dari satu. Nah mohon maaf, ini bukan berarti apa-apa, tapi mari itu penyakit dalam hati ini, ya kita manage sedemikian hingga supaya kita tidak masuk ke orang yang berpenyakit tadi. Kenapa? Karena sumber penyakit ya tadi itu kata Allah adalah hati. Karena hati secara medis memfilter racun, ya. Nah jadi perhatikan makanya. Di sini juga hati secara istilahnya spiritual, ya hati juga bisa berpenyakit. Apa penyakitnya? Dengki, hati, munafik, gitu. Ada juga nih, ya penyakit hati yang lainnya. Surat 45:6. Ini masih penyakit hati. Sekali lagi, Pak, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka atau dalam hati mereka, melainkan hanya keinginan kebesaran yang mereka sekali tidak akan mencapainya. Berarti di sini apa? Penyakit hatinya. Kesombongan. Kesombongan. Ya, kesombongan. Karena biasanya orang-orang yang sombong, yang tadi itu, akhirnya apa? Ayat Al-Quran yang diperdebatkan. Wah, ini Quran itu harus sesuai dengan asbabun nuzul.
Ada debat di situ antara hasbabul nuzul dengan pelajaran. Wah, pusing, Bu. Ya kalau sesuai dengan hasbabul nuzul berarti kita akan mengembalikan masa sekarang ke masa yang dulu. Kan gitu. Nah, sebenarnya kita di sini Al-Qur'an kita mempelajari hasbabul nuzul untuk tahu sejarah. Tapi dari sejarah kita ambil pelajaran supaya bisa diterapkan untuk masa yang akan datang. Bukan berarti kita harus kembali ke masa yang lalu, bukan. Ya, ini kan banyak sekarang sebagian orang ya akhirnya apa? Menjadikan Quran, ya, dia pelajari dari asbabun nuzul. Akhirnya apa? Timbul apa? Ingin seperti zaman Nabi, perang. Ingin seperti zaman Nabi gitu kan, kemana-mana jalan kaki bawa tongkat. Ingin seperti zaman Nabi, ya, harus begini begitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya, jadi jangan sampai timbul kesombongan, mentang-mentang menguasai ilmu ini ilmu itu, akhirnya timbul debat. Akhirnya apa? Tidak merubah apa-apa. Yang ada hanya apa? Menyalahkan. Yang ada hanya apa? Memfitnah. Yang ada hanya apa? Berselisih, bermusuhan. Endingnya nanti seperti itu. Ya, makanya di sini penyakit dalam hati, hilangkan kesombongan. Apalagi dengan ilmu yang kita miliki. Ya, kenapa? Karena ilmu itu bukan untuk disombongkan, tapi ilmu itu untuk dipraktekkan manfaat untuk orang banyak. Itu baru beres, gitu. Ya. Jadi jangan diperdebatkan ilmu tadi, ya, apalagi timbul nanti kesombongan-kesombongan, mentang-mentang udah belajar di A, di B, di C, di luar negeri dan sebagainya, pulang ke Indonesia mencak-mencak, ya, ada yang nyalah-nyalahin orang dan sebagainya. Aduh, capek kalau seperti itu. Itulah orang yang berpenyakit hati dengan kesombongan, ya. Yang ini akan selalu memperdebatkan ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah hanya dipakai untuk dijadikan alat debat, untuk dijadikan alat menyalahkan orang lain, gitu, dengan ilmunya tadi. Nah, lalu yang berikutnya, penyakit dalam dada yang berikutnya, surat 40 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengetahui pandangan mata yang hianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Nah, jadi di sini orang yang berpenyakit hati akan selalu apa? Berkhianat. Nah, itu penyakit. Ya, makanya di sini, mari ya kita renungkan, ambil pelajaran, introspeksi diri, ya. Selama ini Allah telah memberikan untuk kita, ya, kekuasaan. Allah sudah memberikan untuk kita nikmat yang banyak. Allah sudah berikan untuk kita jabatan dan sebagainya, ya, keluarga, anak, harta, semuanya nikmat Allah sudah diberikan kepada kita. Tinggal sekarang kita, ya, syukuri nikmat Allah tadi, ya. Supaya apa? Tumbuh nanti imun dalam diri kita. Gitu. Jadi jangan sampai penyakit-penyakit secara medis tadi, ya, berkolaborasi dengan penyakit yang ada di dalam dada. Nanti timbulnya apa? Stroke. Timbulnya apa? Darah tinggi. Timbulnya apa lagi? Jantung, ya, ginjal dan sebagainya. Itulah penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gaya kita, cara berpandangan kita, cara berpikir kita, cara pola makan kita dan sebagainya. Makanya disinilah faktor penyebab penyakit mulai dari perilaku kita, mulai dari makanan kita. Tolong perhatikan. Jangan sampai kedengkian, iri hati, munafik, sombong, khianat terpelihara dalam hati kita. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Begitupun makanan-makanan tadi, ya, jangan sampai berlebih-lebihan dalam mengkonsumsinya. Jangan sampai kita istilahnya mengkonsumsinya tidak dengan aturan. Sehingga apa? Akan menjadi penyakit nantinya. Gitu. Nah, makanya penyakit-penyakit ini mari kita syukuri, ya. Syukuri penyakit tadi, disyukuri, tapi tolong ingat, ya, introspeksi diri, hilangkan tuh kedengkian, iri hati, munafik, sombong, khianat, hilangkan. Karena itu akan membawa kita ke arah kebinasaan, gitu. Ya, nah makanya di sini di surat 38 ayat 30 sampai 40. Ini dicontohkan oleh para nabi yang telah Allah turunkan. Ya, coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Nah,
Terus? Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Terus? Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik atau kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Lanjut. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Lanjut. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Kira-kira Sulaiman waktu itu sakit apa, Bu? Tergeletak di atas kursinya, sebagian tubuhnya lemah karena sakit. Berarti dia kena sakit apa? Kalau tubuh nggak bisa digerakkan? Stroke, Kang Ali. Stroke. Iya, gitu. Nabi Sulaiman aja sama Allah diberikan ujian cobanya dengan sakit stroke. Kenapa? Karena tadi dia lebih mencintai dunia. Dia lebih mencintai harta. Makanya ingat, hati-hati. Ini udah dicontohkan oleh Allah. Makanya kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman ini di sini. Lanjut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Lanjut. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Terus? Dan kami tundukkan pula kepadanya syaitan-syaitan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Nah, itu kisah Sulaiman. Yang ini dia diberikan oleh Allah apa? Kerajaan yang sangat baik ya di dunia ini. Jadi istilahnya Sulaiman itu diberikan oleh Allah harta yang berlimpah. Kenapa? Awalnya ya dia mencintai harta. Ya. Lalu dia terkena stroke. Lalu dia bertobat. Akhirnya dengan adanya tobatan dari Nabi Sulaiman tadi, Allah berikan kerajaan yang sangat-sangat istimewa. Gitu. Jadi intinya apa? Pelajarannya apa dari kisah Sulaiman? Intinya mari kita jangan sampai di dunia ini ya habis waktu, habis tenaga, sehingga apa? Yang kita lebih cintai hanyalah harta. Sehingga rasa syukur kita kepada Allah untuk berbagi apa yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita itu mudah. Nah, makanya Nabi Sulaiman kena stroke, tapi dia bertobat. Tadi kan ceritanya begitu. Lalu berdoa, minta sama Allah. Akhirnya apa? Setelah dia menjadi raja kaya raya, dia selalu berbagi dengan hartanya. Intinya seperti itu. Maka kita jangan takut habis harta kita untuk dibagikan. Ya, kenapa? Itulah contoh yang udah disampaikan Sulaiman. Kalau kita takut habis sehingga kita mencintai harta, justru kita kena stroke, gitu. Tapi kalau kita bisa memanage harta tadi dan berbagi kepada manusia yang membutuhkan, nanti seperti Sulaiman dikasih istilahnya harta yang berlebih seperti itu. Itu contoh, ya. Lalu contoh yang lain, surat 21 ayat 83 sampai 84. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Ya, 84-nya. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Nah, kira-kira waktu itu Nabi Ayub ya diberikan penyakit oleh Allah gara-gara apa? Sehingga dia dijauhkan dari keluarganya. Ya penyakitnya kusta.
Cuman pertanyaannya kenapa Nabi Ayub diberikan penyakit kusta atau diberikan penyakit sehingga dijauhkan dari keluarga? Penyebabnya apa? Kalau tadi kan Nabi Sulaiman kecintaan kepada harta. Kira-kira ini Nabi Ayub gara-gara apa? Kecintaan terhadap keluarga. Nah, itu. Makanya dia dijauhkan dari keluarga, diasingkan dari kehidupan berserta keluarganya. Karena kusta tadi. Nah, ambil pelajarannya. Berarti selama ini, mari kita juga jangan terlalu berlebihan mencintai keluarga. Ya, kita sayang kepada anak kita sayang kepada keluarga kita. Tapi ingat, kata Allah, ya, rasa syukur tadi, kasih sayang kita tadi kepada keluarga kita, jangan berlebih-lebihan. Ya, seumpamanya kita saking sayang kepada anak, disekolahkan di sekolahan yang bagus, tapi kita nggak pernah berpikir ada anak yang nggak mampu sekolah. Gitu. Jadi kalau kita mampu menyekolahkan anak yang di tempat yang bagus, kita juga harus bisa menyekolahkan anak yang tidak mampu sekolah, asal ngomongnya begitu. Ya, jadi jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga mengalahkan cinta kita kepada Allah sehingga diuji oleh Allah seperti Nabi Ayub dengan penyakitnya, dijauhkan dari keluarganya. Ya, jadi pelajarannya di situ. Ya, jadi mari kita jauhkan diri kita untuk lebih mencintai keluarga, ya, melebihi cinta kita kepada Allah, intinya begitu. Nah, lalu contoh yang berikutnya, surat 21 ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi ke dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau sesungguhnya. Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini cerita Nabi Yunus. Nah, kalau ceritanya Nabi Yunus itu kan dimakan ikan, gitu kan? Nah, pertanyaannya, Nabi Yunus itu pernah mendapatkan ujian dari Allah selain dimakan ikan, ya. Jadi dia dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan marah, ya orang pada saat dalam keadaan marah, lalu timbul gelap, ya. Orang itu kena penyakit apa? Darah tinggi ya. Darah tinggi. Nah, berarti Nabi Yunus pernah mengalami penyakit darah tinggi, ya. Penyakit darah tinggi itu cirinya Pak suka marah-marah, gitu. Nah, kita ambil pelajaran di sini, ya. Kita ambil pelajarannya di sini. Berarti kalau kita, ya, mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Sulaiman, kisahnya Nabi Ayub, kisahnya Nabi Yunus, berarti penyakit-penyakit tersebut dikarenakan apa? Perilaku masing-masing, ya. Ada yang berperilaku tadi, ya, marah, gitu kan, akhirnya timbul penyakitnya Pak, darah tinggi. Ada yang selalu perilakunya mencintai harta, timbulnya Pak, stroke. Ada yang selalu mencintai keluarga, timbulnya Pak, penyakit kusta, gitu kan. Pokoknya banyak lah yang udah dicontohkan oleh Allah, ya, dan itu contohnya nggak tanggung-tanggung. Nabi yang jadi contohnya. Supaya apa? Supaya kita mengambil pelajaran. Begitupun ada lagi nih contohnya. Surat 12 ayat 84 86. Silakan yang membaca. Mau. Silakan Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Yakub berpaling dari mereka, anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Nah, di sini Nabi Yakub bisa menahan amarah. Dia sayang sama anak-anaknya. Tapi ujiannya dia dikasih penyakit apa? Buta. Katarak. Ya. Nah, makanya di sini kurangi nih rasa cinta kita kepada anak, supaya kita katarak, supaya kita tidak buta gitu. Menjadi putih. Nah, makanya inilah pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari para nabi, ya. Intinya apa? Bahwa para nabi pun sama Allah diuji dengan penyakit, ya. Nah, penyakitnya macam-macam. Kita ambil pelajarannya buat kita sekarang. Oh, ternyata kalau kita lebih mencintai ini, akibatnya ini. Lebih mencintai itu, akibatnya itu. Nah, makanya di sini mari kita obati penyakit hati tadi. Dengan cara bagaimana? Mengobatinya. Minta ampun, ya. Yang pertama minta ampun, lalu bertobat.
Yang kedua, setelah minta ampun dan bertobat, kembali kepada pedoman hidup kita, Alkitab, Al-Quran. Jadi nanti hidup kita akan diatur oleh Al-Quran. Lalu yang ketiga, sabar dan sholat. Nah, yang keempat, perbanyak berbuat kebaikan dengan selalu berbagi kasih sayang. Ya, baik itu berupa harta, ilmu, tenaga, pikiran. Kalau kita dititipkan oleh harta, ingat tadi, ya jangan sampai kita nanti kena stroke. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada harta berlebih. Berarti hartanya harus apa? Kita bagikan sebagiannya, bukan semuanya. Sesuaikan dengan kesanggupan kita. Kita mampunya berapa, keluarkan. Seperti itu. Nah, 4 inilah yang bisa menjadikan bukan menghidupkan tadi kekuatan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi imun kita akan tumbuh dengan 4 tadi, ya, dengan memperbanyak jis atau zakat, infak, sedekah, dengan berbuat baik tadi, lalu juga mendirikan sholat dan bersabar, lalu juga kita atur kehidupan kita sesuai dengan pedoman hidup kita, Alkitab, Al-Quran, lalu juga kita minta ampun dan bertobat. Gitu. Ya, insya Allah kalau kita selalu mohon ampun, bertobat, Allah akan bukakan pintu-pintu tobatnya. Nah, maka di sini yang pertama tadi mohon ampun dan bertobat, ya. Surat 11 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu, sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah, itu. Jadi yang pertama, mari kita selalu mohon ampun kepada Allah dan bertobat. Ya, tobat itu apa sih, Bu? Surat 2, 160. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi, taubat itu apa? Mengadakan perbaikan. Mengadakan perbaikan. Jadi jangan sampai setelah kita minta ampun, ya, kita banyak baca istighfar, minta ampun sama Allah, mengakui segala dosa dan kesalahan, lalu kita adakan perbaikan. Gitu. Ya, setelah mengadakan perbaikan, ya, surat 19 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Nah, jadi setelah mengadakan perbaikan, kenapa? Beramal soleh atau berbuat baik. Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Jadi kita selalu berbuat baik, selalu beramal soleh, selalu berbagi, intinya seperti itu. Ya. Nah, setelah kita mohon ampun dan bertobat, ya, kembali ke Al-Quran. Kenapa ke Al-Quran? Surat 10 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya kenapa harus ke Quran? Karena Quran itu tombok hati, obat penyembuh hati. Ya, bagaimana itu bisa jadi tombok hati atau jadi obat? Kalau kita mengambil pelajaran, gitu. Kayak tadi kan, kita ambil pelajaran dari Nabi siapa tadi? Dari para nabi yang kena penyakit tadi, ya, Yunus, ya, terus juga Nabi Yakub, Nabi Ayub, dan juga Nabi Sulaiman. Nah, itu udah dicontohkan oleh kita, ambil pelajarannya, gitu kan? Nah, makanya kenapa harus kembali ke Quran? Di Quran itu banyak pelajaran di situ. Ya, jadi jangan sampai kita mencintai ini nanti timbulnya ini, jangan sampai mencintai itu nanti timbulnya itu. Kan itu dapat kita pelajarannya, gitu. Nah, makanya di sini kembalilah kepada Al-Qur'an. Jadi setelah mohon ampun, mengadakan perbaikan, ya, lalu dibarengi dengan beramal soleh, yuk kita atur hidup kita sesuaikan dengan aturan-aturan Allah dalam Al-Qur'an tadi. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada obat. Ya, apa obatnya? Kalau kita sudah membaca, mempelajari, kita akan dapat pelajaran dan kita praktekkan dalam kehidupan, itulah obatnya. Seperti itu.
Ya, makanya di sini tambah lagi surat 17 82. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, jadi kalau kita kembali Al-Quran, di dalam Al-Quran ada obat, penawar. Dan juga di dalam Quran ada rahmat, kasih sayang Tuhan. Gitu. Sehingga kita nanti nggak salah langkah, nggak salah jalan dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan-aturan Allah. Seperti itu. Ya, sehingga nanti kalau kita sudah kembali kepada Al-Quran, surat 41 ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi kalau kita ingin mendapat pelajaran di sini, ya, karena di Quran itu ada petunjuk, di Quran itu ada penawar. Makanya di sini Allah kasih tahu, ya, kalau kami turunkan Quran dengan bahasa selain bahasa Arab, insya Allah Nabi Muhammad pusing, umatnya juga liar, gitu kan? Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad berkomunikasi dengan umatnya saat itu pakai bahasa Arab. Nah sekarang buat kita orang Indonesia yang nggak ngerti bahasa Arab, kira-kira supaya menjadikan ini Quran petunjuk dan penawar, berarti kita harus ngapain? Memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Menggunakan bahasa yang kita mengerti. Makanya kita bersyukur dengan adanya orang-orang pilihan Allah yang sudah dikirim ke Timur Tengah mentranslate dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga Quran ini bukan tidak akan menjadi kegelapan buat kita, tapi Quran ini akan menjadi penerang. Kenapa? Karena yang dibacanya kita paham. Gitu. Sehingga orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu menjadi kegelapan. Nah, kalau kita terus-menerus Quran terus dibaca Arabnya paham kagak, itu seperti mereka yang ditutup telinganya dipanggil dari tempat yang jauh. Maksudnya Pak, Quran terus dibaca paham kagak, akhirnya dapat pelajaran enggak? Enggak. Gitu. Akhirnya bisa mengambil pelajaran boro-boro. Yang ada apa? Wallahu a'lam bishawab. Nah, selalu jawabannya begitu. Nah, makanya disinilah kita mari sama-sama agar kita bisa menghidupkan imun kita, ya, setelah mohon ampun, bertobat, ya, lalu kita mengadakan perbaikan, kembali kepada Al-Quran. Ya, setelah itu mintalah pertolongan kepada Allah, surat 2 ayat 45, dengan sabar dan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, itu. Jadi minta pertolongan kepada Allah jangan apa? Sabar dan sholat. Kalau sholat, alhamdulillah secara syariat kita kerjakan, gitu kan? Hakikatnya sholat berarti kita bisa menahan diri dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau sabar, nah ini yang kadang kita bingung, ya. Ciri orang sabar itu seperti apa sih? Gitu kan? Nah, coba kita baca surat 13 ayat 22. Ada yang mau sampai baca? 24. Surat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang akan mendapat tempat kesudahan yang baik. Nah, itu kan? Ya. Jadi kalau orang sabar cirinya apa di situ? Selalu mendirikan sholat, gitu, dan selalu menafkahkan rezeki, ya, dan sembunyi maupun terang-terangan, menolak kejahatan dengan kebaikan, gitu kan? Nah ini ada orang yang ngaku, aduh Pak sabar itu berat, emang berat. Kenapa? Ya kamu sendiri belum bisa mendirikan sholat, kamu sendiri tidak pernah berbagi rezeki, kamu sendiri nggak pernah istilahnya menolak kejahatan dengan kebaikan, yang ada berantem mulu, ribut mulu, gitu kan? Nah inilah ciri bahwa orang itu sudah sabar. Gitu ya. Lanjut ayat 2 sampai ayat 24. Dan orang
yaitu Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. terus 24-nya. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima syabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, itu. Ya. Jadi disinilah mari kita bersama-sama ya untuk ya memperbaiki imun kita dengan selalu kembali kepada Allah ya. Caranya bagaimana? Yang pertama mohon ampun. Jadi cara mengobati penyakit tadi setelah kita terkontaminasi atau kita dalam keadaan sakit, setelah kita minta sama Allah ya, lalu kita datangi al-haris atau dokter atau tabib berobat gitu kan. Nanti di situ barulah kita pengobatan secara diri kita dengan selalu mohon ampun ya, lalu bertobat, mengadakan perbaikan, lalu juga di sini kembali kepada Al-Qur'an dalam artian apa? Bahwa di Quran itu banyak pelajaran yang kita bisa ambil untuk penyembuhan penyakit kita, gitu kan? Tadi udah dicontohkan beberapa nabi yang kena penyakit, sebab akibatnya ini gitu. Lalu juga di sini sabar. Ya, kalau cirinya orang sabar berarti dia selalu mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat berarti dia sudah bisa mengendalikan keinginan hawa nafsu. Jadi ciri orang yang sudah sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, jadi dia bisa menahan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu setelah dia mendirikan sholat, dia pun selalu berbagi rezekinya, ya, dengan bersedekah, lalu menolak kejahatan dengan kebaikan. Maka orang tersebut dan keluarganya akan dipertemukan dengan anak cucunya di mana? Di surganya Allah. Seperti itu, ya. Nah, lalu yang keempat, ya, dalam hal mengobati penyakit hati ini. Mari kita selalu perbanyak zakat infak sedekah. Kenapa harus perbanyak zakat infak sedekah? Nah, Allah ingatkan 63 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Nah, itu. Ya, jadi di sini sebelum kadang mohon maaf, waktu yang dekat kepada kematian adalah sakit. Nah, jangan sampai pada saat kita sakit lalu kita wafat ya dalam penyakit tersebut, tapi kita lupain, gitu. Makanya di sini diingatkan oleh Allah sebelum datang kematian atau berarti di saat kita sakit, ya suruh ngapain? Suruh belanja, gitu kan? Suruh shopping kata Allah. Di mana belanjanya? Di jalan Allah. Makanya belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah?" Gitu kan? Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita di sini di saat sakit, ya selain tadi berobat ke dokter, kita bantu dengan apa? Sedekah. Insya Allah, ya. Ya di saat kita dipendekkan umur atau dipanggil oleh Allahnya pun kita dalam keadaan suci bersih. Kenapa? Karena dengan sedekah berarti kita sedang membersihkan jiwa kita, menghapus dosa-dosa kita, gitu. Nah, makanya diingetin oleh Allah sebelum datang kematian suruh sedekah terlebih dahulu. Kenapa harus sedekah? Surat 2 ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Karena dengan sedekah, Allah sedang menghapus. Makanya kan tadi, hadis yang tadi, penyakit itu menggugurkan dosa. Kalau, ya tadi itu rangkaian ini kita kerjakan. Ya, mulai dari tadi kita berdoa,
berubah, gitu kan? Ya, intinya kita berikhtiar dan sebagainya, dibarengi dengan sedekah. Insya Allah, ya, sakit kita bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Gitu. Nah, makanya tadi diingatkan, sebelum datang kematian, kamu harus bersedekah dulu. Kenapa harus sedekah? Karena dengan sedekah bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, jadi itulah 4 cara kita untuk menghapuskan dosa atau mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita terutama, ya, dan juga penyakit-penyakit secara medis, ya. Jadi selain kita berdoa, berikhtiar, berobat, gitu kan, ditambah dengan ini, mohon ampun, ya, kembali kepada Al-Quran, sabar dan sholat, dan berbuat kebaikan atau perbanyak zakat, infak, sedekah. Insya Allah, mudah-mudahan dengan itu semua, ya, Allah akan angkat penyakit kita. Allah akan gugurkan dosa-dosa kita, dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya, seperti itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, gitu kan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang telah kita baca pelajari hari ini, akan membuka wawasan atau menambah ilmu lagi. Karena Pak, yang maha menyembuhkan di masa pandemi adalah Allah, ya, atas usaha diri kita sendiri untuk mau berikhtiar berobat, ya, mendatangi dokter, ya, mendatangi ahli-ahli dalam bidang penyakit tersebut. Insya Allah Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Di saat kita diberikan kesembuhan dan kesehatan, kita bisa mengintrospeksi diri untuk mengatur, ya, supaya kita selalu sehat. Baik itu makanannya, pikirannya, kerjaannya, ya, ditambah olahraganya dan sebagainya. Begitupun di saat kita istilahnya mungkin yang terbaiknya kata Allah diambil atau istilahnya selesai tugasnya di dunia ini, kita dalam keadaan suci bersih dan Allah akan masukkan ke surganya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silahkan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Ya, untuk materi saya tutup dulu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Epi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Ali. Alhamdulillah atas pencerahannya. Semoga kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita juga selalu ingat akan kebaikan yang telah kita lakukan selama ini, dan insya Allah mudah-mudahan dapat kita lakukan sampai akhir nanti. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kang Ali. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silahkan. Boleh saya tanya Pak Ustadz, Mbak Evi? Oh, boleh Bu Dia. Pak Ustadz, tadi tuh kalau Nabi, maaf kalau udah azan ya, saya agak cepat juga. Doanya Nabi Ayub tadi, kalau saya baca itu hanya sepertinya melapor, ya Allah saya sakit, Allah Maha Penyayang begitu. Jadi tidak memohon sembuhkanlah saya gitu. Apakah memang salah kalau kita memohon kemudian seperti tadi meminta kesembuhan begitu? Ya, makanya tadi di awal saya udah jelasin itu Bu. Di awal saya udah jelasin, ya. Kadang saya, ya, pada saat berdoa, makanya saya suka tadi saya bilang sebenarnya Allah itu siapa, kita siapa. Kalau Allah pencipta, kita adalah ciptaannya. Ini kadang dalam berdoa kita dibalik. Kita yang ngatur Allah, kita yang nyuruh-nyuruh Allah, gitu kan. Tapi tadi itu kita juga berdoa kan dianjurkan oleh Allah. Nah, cuman yang namanya berdoa itu apa sih? Permohonan, meminta, memohon, itu namanya doa kan? Nah, tapi kadang dalam berdoa kita selalu over mengatur Allah. Makanya dicontohkan oleh Nabi Ayub tadi, ya, dia nggak pernah meminta kesembuhan, tapi apa? Itu yang disebut berserah diri, gitu. Ya, nah makanya coba surat 21. Oke. Bentar, mana share. Oh, ini. Surat 21 ayat 83-84. Nah, coba buka. Bentar ya.
21:83. Surat 2. Nah, surat 21 ayat 83-84. Nah, ini yang tadi di Nabi Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi nggak memohon gitu ya. Nabi Ayub ngatur Allah nggak di situ? Enggak. Minta sama Allah nggak? Nggak minta. Nah, makanya saya bilang tadi di awal, waktu saya bilang sebelum ke materi, kata saya suka bingung dalam berdoa. Kenapa? Kadang dalam berdoa kita ini berubah posisi. Kita jadi Tuhan, Tuhan jadi kita. Kenapa? Karena kita ngatur-ngatur Tuhan gitu. Nah, coba ayat 84-nya. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilang mereka sebagai suatu rahmat. Dan dari sisi kami. Dan untuk menjadi peringatan di semua yang menyembah Allah. Nah, itu. Nah, makanya saya sekarang ya setelah baca ini, saya suka, ya Allah, ya Rob, kenapa saya selalu istilahnya mengeluh, memohon kepadamu, gitu kan? Nah, sementara kita kan diperintahkannya berserah diri seperti hanya Nabi Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah, gitu doang. Lalu Allah kasih kesembuhan. Jangan-jangan selama ini saya sakit nggak sembuh-sembuh karena ini, gitu. Ini pikiran saya ya. Tapi di balik itu juga ada perintah kita suruh berdoa. Nah, makanya disinilah kita harus betul-betul, ya makanya nanti kita belajar ya cara berdoa yang baik dan benar. Ya, saya sedang susun dulu ini materinya, insya Allah nanti next time kita akan sampaikan ya. Ya Bu Diah ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Evi. Ya, sami-sami Bu Diah. Ada lagi kira-kira? Aku mau bertanya sama Kang Ali. Ya, Bu Mila. Bu Evi. Kang, ya, Bu dari apa? Kan doanya siapa Nabi Ayub kan nggak meminta untuk disembuhkan penyakitnya. Terus Nabi Yunus tidak minta juga keluar dari perut ikan hiu ya. Ikan paus. Mungkin karena mereka para nabi itu sangat menyadari kedudukannya ya terhadap Allah gitu kan. Jadi dia nggak minta, tapi dia tahu bahwa Allah ini Maha Penolong lah. Yeah. Apa seperti itu, Kang? Adabnya, dia tahu betul adab ya. Makanya saya bilang tadi, saya sedang susun nih cara berdoa yang baik dan benar ya. Karena ini ada beberapa ayat yang mengajarkan kita seperti itu ya. Makanya nanti disampaikan di next berikutnya Bu ya. Kalau pertanyaannya ya saya udah ada paham. Jadi intinya tadi kita harus sadar diri bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah. Di saat kita ya berdoa, berserah dirilah sama Allah. Maksudnya apa? Kita terima, lalu kita introspeksi diri. Maunya Allah itu seperti itu. Bukan sekarang kita terima, lalu mengoreksi Tuhan. Nah, jangan begitu. Atau ngatur-ngatur Allah, gitu kan. Ya Allah, berikan saya ini. Kata Allahnya, siapa lu? Kan gitu, khawatirnya. Nah, makanya nanti kita akan minggu depan aja, doa yang minggu depan, Evi. Alhamdulillah, ya insya Allah ya. Minggu depan nanti kita bahas ya, kali ya. Ya, biar nggak lupa. Masih hangat. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena sudah waktu azan. Sudah waktu azan ya. Azan. Di Bandung, di jadi Jakarta. kita lanjut minggu depan ya sebagai charge untuk batin kita. Jadi insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Kak Ali. Apa kabar? Waalaikumsalam. Ali tetap sehat ya. Ali tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai minggu depan. Terima kasih semuanya. Berdoa. Sama Bu. Titik Burini.
Bu Esti, Mbak Mila, Vidi, Bu Titi, Bu Mila. Ya Bu Evi, makasih Bu Evi. Sama-sama. Ya. Makasih banyak. Evi, sorry tadi lagi pontang-panting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Insya Allah sampai minggu depan ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.